Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 24 November 2025. Pertama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman ancam pecat Dirjen meloloskan impor 250 ton beras ilegal. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 6 dari fraksi Gerindra, Andre Rosiade, sebut Prabowo tidak omon-omon sikat Jenderal Bekingi Tambang. Menteri Pertanian Amran Sulaiman membongkar impor beras ilegal yang masuk dari Sabang, Aceh. Mentan Amran menegaskan bagi dirjen yang berani meloloskan impor beras maka akan segera dipecat. Mentan Amran menegaskan saat ini pasokan beras di Indonesia mencapai titik tertinggi di akhir tahun. Adapun beras impor tersebut ditemukan di gudang PT Multazam Sabang Group setelah mendapati ada 250 ton beras ilegal dari Thailand yang masuk tanpa izin pusat. Mentan Amran menegaskan bagi dirjen yang berani meloloskan impor tersebut maka akan segera dipecat. Ya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah. Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras. 2 tahun terakhir kita impor 7 juta ton lebih. Itu nilainya dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Dan pemimpin-pemimpin negara saat kami mendampingi Bapak Presiden, mereka meminta kalau bisa ekspor ke Indonesia, kalaupun sedikit, mintanya 250.000 ton maksimal. Tapi kami, Bapak Presiden, kami sampaikan izin Bapak Presiden, beras kita cukup, malah lebih dari cukup. Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi. Kami perkirakan karena tinggal 1 bulan. Sekali lagi, saudaraku, sahabatku, semua kami ucapkan terima kasih pada tim bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabah. Bahkan sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh. Jadi ada alasannya, itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini tetapi itu harus dibaca dengan utuh, harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya. Dan kemudian pelakunya, siapa melakukan, nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai Menteri Pertanian, itu kalau beras harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Coba teleponin satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan? Seandainya ada dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatan. Aku pastikan itu. Kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi alhamdulillah ternyata Deputi Dirjen patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden. Kemudian kami sampaikan selama ini. Wakil Ketua Komisi 6 dari fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga sumber daya alam dari kebocoran. Bahkan Prabowo tidak pandang bulu menyikat orang-orang yang melanggar aturan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Hal itu disampaikan Andre saat rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Freeport di Gedung Parlemen Senayan pada hari Senin 24 November 2025. Andre mengatakan komitmen Prabowo bukan hanya omon-omon, tetapi dengan langkah konkret dengan menyikat Jenderal Bekingi Tambang. Saya rasa jelas ya bahwa keberpihakan dan komitmen pemerintah Presiden Prabowo jelas Pak Bu Nevi. Beliau sejak awal sudah mengungkapkan bahwa tidak boleh ada kebocoran sumber daya alam Indonesia. Dan Indonesia harus berdiri di kaki diri sendiri. Dan jelas bahwa kebijakan pemerintah untuk memastikan Indonesia memegang saham Freeport ini bukan hanya sebatas narasi pencitraan.
tapi komitmen yang jelas dari pemerintah Presiden Prabowo. Dan itu dibuktikan bukan dengan omon-omon dan janji manis, tapi dilakukan dengan langkah konkret. Ya, kita lihat bagaimana Satgas PKH menyita Pak harta-harta konglomerat yang yang menanam kebun tanpa ada HGU. Itu dilaksanakan. Banyak orang hebat dan kurang kuat di Republik Indonesia ditertibkan kebun-kebun sawit ya Pak. Banyak jenderal-jenderal yang jadi backing tambang pun sudah diingatkan oleh Pak Prabowo untuk disita. Jadi saya rasa mohon maaf Bu Nevi, yang dilaksanakan oleh pemerintah Presiden Prabowo itu bukan narasi pencitraan, tapi langkah konkret dari komitmen beliau untuk memastikan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu memang bisa diimplementasikan secara komit oleh pemerintah Presiden Prabowo. Jadi, dan tentu dalam proses ini ada negosiasi bisnis yang transparan. Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan akan bikin yang namanya kajian eksplorasi dan juga DED. Ini kan data detail yang nanti akan dibaca oleh pemerintah Indonesia sebelum memperpanjang izin di 2041. Tidak mungkinlah pemerintah Presiden Prabowo yang komit terhadap kedaulatan bangsa ini mau kasih gratis kepada Freeport McMoran. Nggak mungkin. Jadi saya ingin meluruskan saja. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.